penggunaan desinfektannya juga dipilihlah bahan yang bisa untuk virus tersebut gitu. Nah, beberapa produk dengan nomor DIN tadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi itu kalau misalnya dia ada memang untuk envelope virus nanti akan dituliskan di situ sehingga kita bisa tahu oh ini memang untuk envelope virus. Nah ini memang sama seperti sanitizer, jadi desinfektan itu karena bahan kimianya juga relatif hampir sama, setiap bahan kimia itu tidak bisa mengcover sampai 100% misalnya untuk virus hepatitis A. Nah itu 100% itu tuh tidak bisa, sehingga dibutuhkan senyawa kimia yang lain. Nah, kalau tadi yang dibutuhkan adalah HIV, kemudian hepatitis B, influenza. Nah, di sini kita juga bisa melihat persennya seperti apa. Jadi persen di sini adalah kemampuan mereka seberapa kuatnya dalam membasmi virus tersebut. Nah, di sini untuk bahan kimia desinfektan yang umum digunakan adalah kita tahu ya bleaching, jadi natrium hipoklorit. Nah, itu pemutih yang biasa ada di rumah. Kemudian ada klorin dioksida, etanol, peroksida, amonium kuarterner. Nah, itu yang biasanya umum digunakan untuk desinfektan. Ya, ternyata memang juga bisa untuk kita meminimalisir virus corona itu. Nah, sama seperti sanitizer, desinfektan itu juga sudah ditemukan sejak lama. Kalau kita lihat dari tahun 1800 itu juga sudah ditemukan sodium hipoklorit. Kemudian klorin dioksida. Kemudian ada lagi iodofor. Jadi senyawa-senyawa yang umum digunakan sekarang itu sudah digunakan juga tahun-tahun yang lalu, sejak tahun yang lama. Nah, sampai sekarang pun beberapa industri pangan, kemudian gedung dan peralatan itu juga menggunakan desinfektan. Nah, hingga dengan adanya COVID ini, kita jadi lebih tahu lagi tentang desinfektan. Kemudian ada juga pembuatan desinfektan di rumah secara mandiri. Kemudian kita juga bisa lakukan secara berkala. Nah, itu setelah adanya COVID ini ya. Karena sebelumnya mungkin kita kurang tahu tentang desinfektan dan penggunaannya seperti apa. Nah, karena digunakan dalam hard surface atau permukaan yang keras, misal meja seperti itu, sehingga juga konsentrasi yang digunakan juga pasti berbeda dengan sanitizer yang digunakan untuk tangan atau manusia. Nah ini, karena sudah ada hand sanitizer, kemudian merebak lagi desinfektan chamber. Jadi ini teman-teman sering lihat ya, kadang ada di sebelum masuk ke suatu kantor itu harus disemprot dulu dengan desinfektan chamber. Di situ nanti bajunya jadi basah gitu. Nah, sebenarnya itu bagaimana? Kalau dari WHO sendiri memang tidak menyarankan adanya desinfektan chamber itu. Nah, desinfektan karena difokuskan untuk membunuh mikroorganisme sehingga pasti digunakan dengan konsentrasi yang relatif tinggi. Kemudian ada juga yang tadi saya sebutkan beberapa bahan yang memang buat seperti hand sanitizer kayak H2O2 tadi. Tetapi kan juga dengan kadar yang relatif rendah. Kalau kita menggunakan disinfektan chamber, tidak hanya tangan saja yang kena ya, tetapi seluruh tubuh. Kemudian juga ada juga ada hidung ke saluran pernafasan, mata, kemudian ada mulut juga. Nah, itu yang menjadi berbahaya, apalagi kalau terpapar terus-menerus. Bisa menyebabkan iritasi kulit, mata, kemudian gangguan pernafasan juga. Nah, itu yang menjadi perhatian sehingga tidak disarankan. Ya, lebih baik kalau sampai di kantor atau di mana gitu, kemudian cuci tangan, cuci kaki. Kalau bisa mungkin ganti baju ya, daripada baju yang basah, mending ganti baju, kemudian ya sudah bersih lagi gitu. Jadi sebenarnya desinfektan ini karena memang untuk hard surface, jadi dikhususkan untuk permukaan-permukaan yang benda mati seperti itu. Sehingga tidak disarankan sebenarnya untuk penggunaan desinfektan chamber ini. Nah, gimana caranya kita membuat desinfektan sendiri di rumah? Nah, ini ada dari rekomendasi dari EPA dan CDC. Jadi,
kita bisa membuat desinfektan sendiri di rumah, namun dengan protokol yang sesuai. Jadi kita harus cek dulu produknya seperti apa, apakah sesuai dengan rekomendasi dari EPA. Kemudian kita sebelum dan setelahnya, kita juga harus cuci tangan dulu. Kemudian kita lihat lagi di label, ada beberapa desinfektan yang memang harus dibersihkan dulu permukaan sebelum didesinfektan. Atau setelah didesinfektan, ditunggu beberapa menit untuk waktu kontak, kemudian dibersihkan lagi juga ada. Nah, itu kita harus tahu. Kemudian, waktu kontaknya juga seperti apa. Nah, dalam penggunaan desinfektan juga dianjurkan memakai sarung tangan. Kalau bisa juga masker ya, karena bahan kimia takutnya juga kalau terpapar terus nanti kita bisa iritan juga. Kemudian simpan dengan tempat yang benar, dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah, itu mungkin secara teknisnya step-stepnya seperti itu. Nah, kalau untuk dilakukan di rumah, ada rekomendasi yaitu kita juga bisa menggunakan larutan bleaching, jadi pemutih. Jadi bisa 4 sendok teh pemutih kemudian dalam 1 liter air. Nah, itu takarannya. Atau kalau selain pemutih apa? Kita juga bisa menggunakan alkohol 70%. Nah, itu untuk menggunakan desinfektan. Namun desinfektan ini ya bisa kita aplikasikan mungkin di gagang pintu atau di meja-meja atau mungkin habis ada tamu yang datang mungkin ya seperti itu. Tapi kalau untuk kebersihan rumah ya memang kita harus menjaga setiap hari misalnya lantai itu. Nah, ini ada sedikit tips untuk sehat atau apa untuk bagaimana sih kita cara menyimpan kita berbelanja kemudian kita menyimpannya itu seperti apa. Jadi kalau dalam masa pandemi COVID ini kan kita biasanya pergi berbelanja kemudian kita simpan di kulkas ya. Nah, kita harus lihat dulu pada saat proses kita beli, kita lihat apakah kita pilih buah dan sayur yang fresh. Kemudian kita juga pisahkan antara yang raw material atau yang daging mentah dengan buah dan sayur atau yang siap untuk dimakan. Kemudian juga dicuci terlebih dahulu. Kemudian kita juga harus cuci tangan dulu sebelum dan setelah mencuci sayur dan buah. Kemudian juga disimpan di kulkas, dipisahkan juga dalam proses penyimpanannya sehingga antara bahan mentah sama sayur dan buah itu juga berbeda gitu, tidak berdekatan. Nah, ini ada beberapa tips juga ya secara umum pasti teman-teman juga sudah familiar ya karena kita kalau mau beli sayur buah ya kita cuci dulu kemudian dipisahkan. Kalau bisa ya peralatan yang digunakan itu berbeda antara yang bahan mentah dengan yang sayur dan buah. Nah, kalau misalnya tidak bisa kita bedakan ya kita cuci bersih dulu setelah untuk memotong sayur dan buah baru kita gunakan untuk daging gitu. Tapi harus dicuci bersih dulu. Kemudian memasaknya seperti apa, kemudian penyimpanannya setelah itu. Nah, itu hanya tips-tips singkat. Nah, tetapi yang kita juga perlu perhatikan bahwa pada saat kita memasak juga, itu areanya juga kalau bisa sering kita bersihkan, mejanya juga itu untuk meminimalisir kontaminan yang ada. Jadi walaupun kita belanja dan masak sendiri ya kita juga tetap sehat. Kemudian kita tetap jaga keamanan pangan itu. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Ya, Saya kembalikan ke Bu Ina. baik Bu Lia, terima kasih untuk paparannya. Saya rasa ini pada sesi yang kedua betul-betul tips yang praktis. Karena kalau dari pertama tadi kita tahu bahwa perilaku terkait dengan budaya pangan ini mengalami perubahan, tetapi untuk bisa efektif mencegah COVID-19, perubahan perilaku cuci tangan, dan implementasi sanitasi ini juga tentunya harus didukung dengan fasilitas sanitasi yang memadai. Dan untuk itu pengetahuan praktis dan tepat
tentang fasilitas sanitasi seperti desinfektan, sanitizer, kemudian tadi juga antiseptik, betul-betul harus dipahami supaya justru tidak membuat apa ya, risiko, tidak memberikan risiko yang membahayakan penggunanya dan tidak memberikan dampak yang efektif untuk mencegah. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya akan bacakan pertanyaannya satu persatu. Dan mohon untuk para penanya, tolong dituliskan pertanyaan tersebut ditujukan untuk siapa. Ya. Jadi saya bacakan ini dari Gunte. Saya rasa ini Pak Gunte dari Surabaya atau dari Australia saat ini. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Pertanyaannya, apakah ada saran untuk mengubah perilaku hidup yang tidak sehat pada pedagang makanan yang tidak mampu secara ekonomi? Karena seringkali paparan korban COVID-19 banyak terjadi di pasar tradisional. Ini mungkin saya berikan kesempatan pada Prof. Budi dulu untuk memberikan tanggapan. Bila ada tambahan, nanti Bu Lia bisa menambahkan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Gunte. Ya, Bapak ya, betul ya, Pak? Ya, iya. Oke. Jadi yang penting, yang pertama saya kira kita sepakat dulu bahwa keamanan pangan itu tidak satu arah. Keamanan pangan adalah interaksi. Jadi COVID ini telah berhasil menurut saya memaksa, mendisiplinkan baik para penjual maupun pembelinya, ya, sampai tingkat tertentu. Ya, tergantung pada tingkat optimisme kita masing-masing. Ya. Tapi menurut saya banyak perubahan yang sudah terjadi termasuk di pasar-pasar tradisional, tidak sepenuhnya memang, tidak sebagian orang optimis, tapi saya melihat bahwa kalau misalnya yang terjadi adalah pedagangnya tidak menyediakan, tidak melakukan proses penyediaan makanan atau jasa pelayanan makanan sesuai dengan katakan standar perilaku kesehatan yang diharapkan, konsumen harusnya menjadi pihak yang kemudian akan berteriaknya itu akan menjadi lebih keras, atau konsumen yang lebih peduli dibandingkan mudah-mudahan masa-masa sebelum COVID. Sehingga kalau dua ini bertemu, maka masih ada optimisme. Tetapi meskipun begitu tentu saja masih jelas masih diperlukan bagaimana penanaman perubahan perilaku. Jadi ada pendekatan-pendekatan tentunya dari dinas yang berwenang ya, kalau kaitannya dengan pasar mungkin bisa dinas ketahanan pangan kota, kemudian juga dinas pasar memang kemudian memfokuskan diri pada tadi perubahan perilaku. Saya berasumsi bahwa pasca COVID itu tidak akan berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, maka ada masa yang secara latah ini semua orang menyebutnya sebagai masa normal baru, yang pada intinya adalah sebenarnya waktu yang dipakai untuk memetik tadi pendisiplinan tadi, ya, maka akan ada ada perpanjangan waktu untuk pendisiplinan itu, mudah-mudahan hasilnya lebih baik. Saya kira itu. Jadi konsumen menjadi lebih peduli, konsumen yang tidak hanya sekedar mengandalkan cita rasa, mudah-mudahan mulai muncul, karena konsumen yang ditakuti sekarang bukan sekedar makanan yang tidak aman, tapi makanan tidak aman yang kemungkinan ya terkontaminasi virus COVID ini, virus SARS-CoV-2 ya, yang menyebabkan COVID itu bisa jadi satu modal gitu. Jadi saya masih menyimpan optimisme bahwa mudah-mudahan sistem pangan akan diuntungkan oleh kejadian ini, oleh kejadian COVID ini. Belum tentu ideal, tetapi perubahan itu terjadi. Seperti bagaimana kita tidak pernah membayangkan ya, pedagang di pasar tradisional menggunakan masker, di pasar-pasar tradisional disediakan tempat untuk mencuci tangan dengan sabun, itu semua sesuatu yang tidak terbayangkan. Dan saya hanya percaya bahwa apa yang saya lihat di negara-negara Asia Timur ya, minimal Taiwan itu kelihatannya pengalaman SARS tahun 2003 itu memang tertanam. Jadi physical distancing misalnya ketika belanja masuk di pusat perbelanjaan itu sudah otomatis.
Jadi ketika praktis itu akan jadi yang namanya second nature, ya, sifat yang kedua. Kalau kita optimis, mudah-mudahan itu terjadi. Tapi sekali lagi, memang setelah ini tidak boleh lengah ya. Jadi penanamannya itu nggak boleh berhenti. Ini momen yang bagus, harus diteruskan. Nah, mudah-mudahan pada masa normal baru ini akan terjadi yang tadi extended period untuk penanaman itu. Begitu Bu Inega. Ya, baik. Terima kasih Pak Budi. Bu Lia, ada tambahankah untuk pertanyaan Pak Gunte ini? Ya, selamat sore Pak Gunte. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Budi juga bahwa ya memang penanaman perubahan perilaku itu tidak mudah ya. Maksudnya kita tidak bisa begitu saja karena berubah perilakunya. Sehingga kalau misalnya kita tidak bisa untuk mengubah orang lain, ya minimal kita dari pribadi kita sendiri yang kita perlu aware dengan keadaan ini gitu. Jadi dan pedagang-pedagang yang di luar juga perlu diberikan sosialisasi juga, perlu diberikan pengarahan juga terkait pentingnya keamanan pangan ini. Gitu, Bu. Baik, Bu Lia. Ini pertanyaan yang kedua dari Saudari Maria Magdalena Anggit, dia dari FTP Unika Sugio Pranoto. Beberapa waktu lalu homemade hand sanitizer yang bahannya adalah isopropil alkohol atau bahan sejenis dan aloe vera gel ini sudah atau tidak mengandung alkohol. Menurut pandangan Prof. Budi dan Bu Lia, apakah homemade hand sanitizer ini aman untuk digunakan dan efektif mencegah virus? Mungkin karena Bu Lia tadi fokus di hand sanitizer, saya berikan kesempatan untuk menanggapi pertama. Kemudian Pak Budi bisa menambahkan, silahkan. Oke, terima kasih Bu Ine. Halo Maria, ini kalau untuk isopropil alkohol itu memang disarankan oleh WHO. Jadi ada dua sebenarnya, etanol dan isopropil alkohol. Namun juga yang perlu diperhatikan adalah persennya atau kadar konsentrasi yang terkandung di dalamnya. Nah, hand sanitizer ini aman untuk digunakan, kemudian efektif juga untuk mencegah virus. Nah, sehingga selain alkohol tadi juga ada H2O2. Itu menjadi bahan yang ditambahkan. Nah, tadi kalau kita lihat hidrogen peroksida, itu kan memang sebagai bahan kimia yang memenuhi standar untuk digunakan dalam envelop virus atau virus yang mirip dengan COVID ini. Sehingga kalau kita menggunakan hand sanitizer yang berbasis bahan alkohol, kemudian juga ada H2O2-nya, itu juga bisa efektif untuk mencegah virus COVID ini. Begitu. Kalau untuk aloe vera gel, nah itu lebih ke melembabkan ya. Kalau tadi WHO menyarankan gliserol, nah ini menggunakan aloe vera gel, itu juga bisa. Namun sebenarnya memang alkohol yang 70, isopropil alkohol yang 75% dan etanol yang 80% itu juga sudah menjadi rekomendasi dari WHO yang memang dapat menonaktifkan COVID ini. Seperti itu. Jadi memang penggunaannya aman, kemudian juga efektif untuk mencegah virus, gitu. Baik, gitu. Mungkin Pak Budi ada tambahan? Cukup saya kira, sudah sangat jelas. Ya, sudah baik. Ada ahli sanitizer dan desinfektan di sini. Ya. Baik, saya mungkin tambahkan satu pertanyaan yang masih berkaitan untuk Bu Melia. Ini bila hand sanitizer sudah expired date, melampaui expired date-nya, apakah masih efektif untuk digunakan? Ya. Kalau sudah expired date, nah ada beberapa bahan seperti misalnya pengoksidasi yang kuat. Itu dia tidak tahan terhadap suhu yang tinggi, kemudian mudah menguap. Nah, karena kalau misalnya beli sudah expired date, kita juga tidak tahu mereka menyimpannya seperti apa. Kemudian suhunya kan juga harus diperhatikan. Nah, karena sudah expired date sudah terlalu lama, juga otomatis kemampuannya juga akan berkurang. Karena apa? Ya karena tadi agen pengoksidasinya juga sudah tidak berfungsi dengan baik lagi. Ada beberapa senyawa volatil yang mungkin juga sudah menguap atau karena suhu yang tinggi juga. Nah, itu sudah mempengaruhi kemampuan sanitizer tersebut menjadi tidak efektif lagi. Itu jadi lebih ke sifat dari senyawa di dalam hand sanitizer tersebut yang akan terdegradasi atau berkurang kemampuannya dan keefektifannya.
Baik, itu untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Lorencia Kristiana. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Sudarini mengenai cuci tangan. Sekilas mungkin terdengar sederhana, meskipun kita juga tidak boleh menutup mata akan ketersediaan air bersih pada pedagang kaki lima yang menjadi permasalahan yang tidak sederhana. Nah, penggunaan hand sanitizer yang berbasis alkohol ini berisiko terjadi kebakaran bila di dekat api. Bagaimana mengatasi hal ini? Mungkin ini bisa ditujukan untuk kedua narasumber. Silahkan mungkin Pak Budi atau Bu Lia berikan tanggapan. Pak Budi mungkin? Yes, terima kasih Bu Rini. Saya kira menarik lah. Kita ini jangan lupa ya, kita ini betul-betul hidup di dalam sebuah masa yang baru ya. Kalau kita ingin menggunakan istilah new normal, silakan. New normal, ada sekitar 200-an peserta diskusi kita, webinar kita sore ini misalnya. Siapa sangka kita tiba-tiba satu sore seperti ini mendiskusikan sanitizer, desinfektan. Ini kan sesuatu yang kayaknya agak jauh kalau kita bicara pada rentang waktu katakan November Desember tahun lalu saja, ya. Sesuatu yang aneh. Sama seperti tadi tentang penyediaan air. Sekarang kalau saya datang di pasar tradisional yang memang sering saya kunjungi, itu saya juga terkejut. Sudah ada sarana cuci tangan, sudah pedagangnya pakai masker, ya. Ini tentunya nanti bisa Anda lihat juga beberapa food service outlet ya, jadi restoran ya, restoran-restoran, rumah makan. Ini semua sekarang sudah bekerja di suasana yang sangat baru. Jadi saya mulai berpandangan begini, kalau penyediaan air ya sebenarnya sebelum COVID ini untuk beberapa pedagang kaki lima ya, misalnya kalau di Semarang kita lihat di Simpang 5 itu sudah disediakan ya air, sudah disediakan air bersih untuk cuci tangan dan seterusnya. Kalau sudah demikian, sekarang keadaannya jauh lebih, konsumennya mudah-mudahan lebih kritis, konsumennya mulai tahu bahwa cuci tangan jadi penting ya, kemudian sanitizer juga penting, meja harus dibersihkan, menggunakan mungkin desinfektan dan seterusnya. Konsumen punya tuntutan, saya kira kemudian kita serahkan pada mekanisme pasar bahwa precautionary principle, prinsip hati-hatian itu melekat pada dua pihak, baik penyedia maupun konsumen. Itu yang mendorong sebenarnya optimisme saya saat ini adalah itu, bahwa ada kemungkinan pelanggaran di sana sini, maka kembali lagi yang kita dorong adalah tadi kesadaran dari dua pihak ya, konsumen termasuk di situ. Jadi jangan terlalu khawatir, saya kira bahwa akan ada perubahan-perubahan yang sangat cepat ya, rasanya setelah adanya COVID ini ya. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Dengan satu catatan, mudah-mudahan tidak terjadi yang namanya kelenturan yang luar biasa. Nanti begitu sudah santai kemudian menjadi sangat lentur dan melupakan semua, ini saya tidak bisa menjawab itu. Saya hanya bisa berharap, ya, saya hanya berharap bahwa mudah-mudahan ini melekat. Kalau saya lihat di Taiwan tuh saya kira terjadi proses penanaman itu terjadi. Makanya mereka menjadi satu negara paling berhasil lah, salah satu yang paling berhasil dalam menghadapi COVID ini. Terima kasih Pak. Ya. Responnya, Bu Lia, ada tambahan? Ya, cukup Bu Ina. Semua disampaikan. Baik, berikutnya dari Stanley Adrian Susilo, ini mahasiswa FTP. Terima kasih atas paparan yang diberikan. Saya ingin bertanya apakah ada perbedaan efektivitas antara hand sanitizer gel dan cair? Bila iya, bagaimana perbedaannya dan sanitizer jenis apa yang dianjurkan? Baik untuk yang kegiatan sehari-hari, untuk tangan, ataupun dalam pengolahan pangan. Saya rasa pertanyaan ini mungkin perlu dijawab oleh Bu Lia. Silakan. Terima kasih Bu Ina. Selamat sore Stanley. Jadi sebenarnya perbedaannya itu untuk yang gel dan cair hanya pada
teksturnya saja ya. Bahkan ada juga hand sanitizer dalam bentuk busa. Kalau kita lihat efektivitasnya itu sebenarnya sama kalau ya emang kandungannya sama. Nah, ya, kembali lagi kita lihat bagaimana sifat dari bahan yang digunakan. Kemudian efektivitas dari bahan yang digunakan itu untuk menangkal COVID ya. Kalau sekarang kita sedang bicara tentang COVID. Nah, itu bagaimana? Kalau untuk gel dan cair itu ataupun busa itu sama efektivitasnya. Hanya beda struktur strukturnya saja ya di tangan ya. Tetapi kalau untuk dari segi efektivitasnya, kalau kandungannya itu sama, ya pasti efektivitasnya juga sama. Jadi tidak berkurang juga. Kemudian apa yang dianjurkan? Yang dianjurkan itu kalau saat ini ya kita mengikuti anjuran dari WHO. Ada minimal alkohol etanol 80% atau isoprotil alkoholnya tadi 75%. Ditambah H2O2 itu memang sebagai agen pengoksidasi. Jadi kalau misalnya kita mencampurkan bahan seperti makanya kan kita gunakan aquadis juga yang demineral. Karena apa? Karena kalau di dalam misalnya kita mencampurkan, kalau misalnya orang membuat sendiri, tidak di lab, kemungkinan juga tidak menggunakan aquadis. Nah, aquadis itu kan demineral, adanya Ca plus, Ca2+, kemudian kation-kation untuk air sadah itu juga mengurangi efektivitas dari hand sanitizer itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya efektif semuanya. Yang menjadi pembeda itu adalah hanya strukturnya saja. Kalau komposisinya sama dan kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh WHO untuk saat ini untuk COVID, ya itu juga bisa kita gunakan sehari-hari gitu. Baik, terima kasih Bu Lia. Ini saya bacakan tanggapan dari Pak Probo. Ini terkait dengan apa yang disampaikan Prof. Budi tadi ya tentang penyediaan air cuci tangan di lingkungan kampung tempat saya tinggal. Ini semua warung kecil besar sudah menyediakan air sebelum masuk. Sebelum wabah tidak ada sama sekali. Berarti di sini sudah ada perubahan yang terjadi. Kemudian mungkin ini tidak perlu ditanggapi. Kemudian untuk Foni Rosita Handoyo, saya rasa ini pertanyaan terakhir ya. Setelah ini sesinya akan kami tutup. Saya ingin bertanya apakah delivery online efektif untuk menekan penyebaran COVID-19 ini, mengingat physical distancing sangat diperlukan untuk menekan COVID-19. Dan apakah ada peraturan-peraturan khusus untuk delivery online? Pertanyaan ditujukan untuk Prof. Budi. Silahkan Prof. Budi. Ya, yang pertama online delivery untuk makanan, jasa pelayanan pengiriman makanan secara daring ini memberi PR baru untuk orang-orang keamanan pangan, saya kira. Ya, pertanyaan apakah peraturan khusus itu belum ada. Yang pertama gini, ketika dalam masa katakanlah pembatasan seperti sekarang, entah itu PKM di Semarang atau orang bekerja di rumah ya di kota-kota lain termasuk PSBB di Jakarta, Surabaya, Bandung, pilihan terhadap online delivery ini kan lebih untuk menghindari kerumunan manusia di dalam ketika untuk mendapatkan makanan, entah itu dengan membeli di rumah makan atau membeli di pasar dan seterusnya. Fokusnya kan ke situ. Tetapi persoalan keamanan pangannya sendiri kan belum tentu teratasi ya, karena dia masih menyisakan satu istilahnya kotak hitam, black box ya. Jadi yang harus dijamin kan adalah pada titik produksi dan titik konsumsi ini kan ada black box along the way antara produksi dan konsumsi. Nah, ini persoalannya adalah bagaimana memastikan ya bahwa di sepanjang jalan itu memang tidak ada katakan peluang kontaminasi ya. Bahkan sekarang dengan adanya COVID ini kita berbicara apakah di titik produksi ya tidak ada kontaminasi. Tidak ada kontaminasi atau dari COVID-19, dari virus, bukan COVID-nya ya, virus SARS-CoV-2-nya. Kemudian ketika diterima, apakah yakin bahwa wadahnya, kontainernya juga tidak. Nah, kalau kita membaca lebih jauh tentang ketahanan hidup dari SARS-CoV-2 ini, sebenarnya memang
dia hanya mati dengan suhu, oleh suhu dia akan mati. Tapi pada saat suhu sudah turun dari 60 derajat, mungkin masih ada risiko itu. Jadi betul memang masih diperlukan oleh peraturan-peraturan khusus tentang delivery online, tetapi sekarang belum ada. Yang ada adalah bagaimana meminimalkan risiko itu. Maka seperti biasa, ketika Anda pesan, Anda harus kemudian memindahkan wadahnya, memusnahkan wadahnya dengan cara yang baik. Kalau suhunya terlalu rendah, makanan itu mestinya dipanaskan lagi. Kalau saya misalnya dalam posisi ini tidak berani misalnya memesan makanan dingin. Saya tidak berani memesan makanan dingin untuk disantap dingin. Misalnya kita pesan salad atau dessert yang tidak harus panas, bagi saya resikonya masih terlalu tinggi. Ya, resikonya masih terlalu tinggi. Itu kira-kira jawaban saya. Jadi online delivery ini memang masih menyisakan black box, tetapi dia serving its purpose. Tujuannya tadi mengurangi orang itu tidak tertular antar manusia, bukan dari makanannya sebenarnya. Bukan dari makanannya. Itu saja, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas respon yang diberikan, dan saya kira ini menutup untuk diskusi kita hari ini. Paparan dari kedua narasumber membukakan mata kita bahwa perubahan di industri pangan atau di dunia pangan dan kehidupan kita sehari-hari memang tidak lagi bisa diingkari dengan adanya COVID-19 ini. Bagaimana penyediaan makanan di rumah kita pun di sini juga harus kita perhatikan. Nah, saya mengajak kita semua untuk bisa berlaku disiplin, ini baik sebagai pelaku industri pangan ataupun sebagai pelaku konsumen, demi menghindari risiko COVID-19. Disiplin dengan cara apa ya tadi yang sudah disampaikan sebagai trisula perilaku, social distancing, kemudian penggunaan masker, dan terakhir yang sangat penting adalah kebiasaan cuci tangan yang sering kita abaikan. Nah, juga hal lain ini mengajak supaya tadi perilaku yang baru ini bisa kemudian terinternalisasi dengan baik di semua kalangan, maka kita sebagai konsumen juga perlu menjadi konsumen yang kritis dan perlu menjadi konsumen yang peduli, yang kadang sifat pragmatisme kita menjadi sangat permisif untuk semua hal yang mungkin kecil-kecil tetapi kemudian kita abaikan. Ya, ini coba kita menjadi konsumen yang kritis dan peduli. Dan tentu saja tadi pengetahuan yang diberikan oleh Bu Lia terkait dengan hand sanitizer, kemudian desinfektan dan antiseptik, saya rasa itu memperkaya wawasan kita untuk menggunakan fasilitas sanitasi yang benar. Nah, demikian saya menutup perbincangan kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk Prof. Budi dan juga Bu Melia atas paparan yang diberikan, dan juga saya berterima kasih untuk semua para peserta yang sudah bergabung dengan kami pada hari ini. Semoga untuk webinar sesi selanjutnya 2 minggu lagi kita juga akan penuh seperti hari ini. Ini saya rasa hampir 200 orang ya, 187 tadi saya catat. Ini menjadi peserta terbanyak webinar FTP sejauh ini, seri 1 sampai 4. Baik, saya ucapkan terima kasih. Selamat sore untuk semuanya. Salam sehat dan tetap semangat dimanapun Anda berada. Selamat sore. Sore, thank you. Terima kasih Bu Inge, Pak Budi. Ya. Ya, Pak Gunting ternyata Pak Gunawan ya. Iya Pak, dari Petra. Oke, thank you. Ya, bye.